Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi channel Inspirasi Muli 97 sahabat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang penjelasan proposal, yaitu mengenai tentang kerangka, format, dan sifatnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembuatan proposal, kemudian apa kerangka-kerangkanya, termasuk juga format dan juga sifat proposal itu sendiri, sahabat. Jadi untuk Anda semua, silakan untuk tetap menonton video ini, jangan di skip agar lebih memahami dan juga agar lebih kita bisa mendengarkan dengan baik, sahabat. Baik, kita mulai saja. Mohon maaf. Baik, kita mulai, sahabat, tentang penjelasan proposal ataupun juga kerangka, format, dan juga sifatnya, ya, yaitu di channel Inspirasi Muli 97. Dan sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu, tombol di bawah yang merahnya. Untuk apa? Yaitu untuk agar kami bisa lebih semangat lagi untuk bisa mengupload dan juga memberikan inspirasi untuk sahabat semua. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini proposal, sahabat. Jadi proposal ini berasal dari bahasa Inggris, ya. Jadi propose yang berarti melamar, ya. Proposal juga merupakan usulan rencana kegiatan yang spesifik. Bisa disebut tawaran atau permohonan, ditunjukkan karena alasan mutualisme, sahabat. Jadi proposal ini juga yang berartinya melamar di sini maksudnya. Jadi ketika kita membuat sebuah kegiatan yang memang kiranya membutuhkan dana, membutuhkan uang ataupun membutuhkan materi, sedangkan pada waktu itu keadaan uang ataupun materi yang Anda dapatkan ataupun yang Anda miliki itu sedikit, sehingga Anda bisa untuk melakukan pembuatan proposal sendiri, sahabat. Jadi silakan Anda coba membuat proposal dengan tujuan adalah melamar ataupun memberikan semenarik mungkin proposal Anda ataupun proposal yang Anda buat. Untuk apa? Yaitu untuk supaya yang kita berikan proposal itu bisa memberikan sumbangan untuk kita, bisa memberikan dana untuk kita, yaitu untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang memang sudah kita rencanakan secara spesifik mungkin, sahabat. Itu. Kemudian di dalam kerangka proposal tentunya memiliki poin-poin tertentu, yaitu untuk menunjukkan proposal kita itu baik, gitu ya. Jadi ada beberapa kerangka, diantaranya yang bisa kita lihat ada koper, pendahuluan, nama dan tema kegiatan, kemudian tujuan dari sebuah proposal yang kita buat, kemudian deskripsi dan susunan acara, jadwal pelaksanaan, sasaran, susunan kepanitiaan, rincian anggaran atau budget, dan juga penutup. Baik, kita masing-masing jelaskan, sahabat. Yang pertama adalah cover ataupun sampul dari proposal kita itu sendiri, sahabat. Jadi ketika kita membuat sebuah proposal, silakan buat cover dengan semenarik mungkin, jangan asal-asalan. Kenapa seperti itu? Orang yang kita berikan proposal itu akan melihat dari sampulnya. Pertama kali itu akan dilihat dari sampulnya. Jadi minimal kalau misalkan cover ataupun sampul kita baik, maka direncanakan ataupun bisa dianalisis itu ke dalam juga akan lebih baik. Jadi silakan harus berhati-hati buat cover ataupun sampul dengan sebaik-baik mungkin, sebaik-baiknya, sahabat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini adalah kerangka tentang pemikiran-pemikiran untuk membuat sebuah kegiatan. Jadi ketika Anda mau membuat sebuah kegiatan, tentunya adalah pendahuluan, yang memang pendahuluan di sini adalah kalian tulis semenarik mungkin tentang kegiatan yang kalian buat, sehingga orang-orang yang kalian, donatur yang kalian berikan proposal itu akan menjadi daya tarik ataupun memiliki potensi untuk memberikan dana kepada Anda. Kemudian nama dari kegiatan itu seperti apa, dan kemudian temanya juga harus dicantumkan dengan baik. Yaitu untuk lebih mengenal apa nama kegiatannya, kemudian tema kegiatannya seperti apa.
Kemudian tujuan dari pembuatan proposal, tentu yang namanya sebuah proposal harus memiliki tujuan. Jangan sampai kita membuat proposal itu tidak memiliki tujuan, hanya saja kita menginginkan dana misalkan. Tidak. Jadi ketika membuat proposal maka harus ada tujuan yang jelas, tujuan yang pasti sahabat. Jadi harus diperhatikan juga. Kemudian description juga susunan acara. Nah, di sini kalian jelaskan dan juga kalian buat sebuah susunan acara dari mulai pembukaan hingga penutupan. Jadi untuk apa? Yaitu untuk lebih memudahkan dan juga lebih meringankan seorang donatur ataupun seorang yang memang Anda minta untuk memberikan dana itu akan melihat dengan jelas. Itu dengan jelas bagaimana acara yang akan kalian buatkan seperti itu. Kemudian di sini juga jadwal pelaksanaannya juga dituliskan juga hampir sama ya sebenarnya. Jadi susunan acara di sini dengan jadwal pelaksanaan hampir sama, cuman memang kedua poin ini harus tetap dicantumkan sahabat. Kemudian sasaran di sini kalian mau membuat proposal ini buat siapa? Yaitu misalkan kalau membuat sebuah kegiatan misalkan Maulid Nabi nih ya, kita mau membuat proposal, tentunya sasarannya itu adalah masyarakat, kemudian orang-orang yang memang ada dalam tempat itu. Jadi sasaran di sini. Kemudian kalau misalkan di sekolah nih ya, kita membuat proposal ya, kita membuat proposal di sekolah, sarannya adalah untuk yaitu misalkan untuk siswa ataupun anggota yang ada dalam kegiatan tersebut. Jadi harus dicantumkan. Yang selanjutnya itu adalah susunan kepanitiaan. Di dalam sebuah proposal kita harus memasukkan susunan kepanitiaan. Siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya, dan juga siapa orang-orang yang memang tergabung di dalam pembuatan proposal itu. Di dalam kepanitiaan ini, kenapa harus dicantumkan? Karena harus lebih detail dan juga harus lebih jelas bahwasanya dalam kegiatan itu akan ada banyak panitia sehingga membutuhkan dana yang memang luar biasa. Kemudian yaitu adalah selanjutnya rincian anggaran atau budget ya. Tentu ketika kita mau menggunakan ataupun membuat sebuah proposal, yang kita tunjukkan itu adalah anggaran yang memang dibutuhkan. Secara mendalam, anggaran ini adalah anggaran yang memang sudah dirincikan dengan baik, sudah dibagikan dengan baik ya. Kemudian itu juga disusun dengan sedetail mungkin, dari sifatnya yang pembelian kecil kepada yang besar. Kemudian di poin-poin itu juga harus dijelaskan dengan baik bahwasanya dana di situ tentunya adalah untuk dana kegiatan, bukan untuk yang lain. Sehingga ketika kita membuat sebuah rencana anggaran di sini itu harus dibuat dengan sebaik-baiknya. Jadi mulai administrasi, kemudian dari segi konsumsi misalkan, kemudian dari segi transportasi yang memang itu harus dibuatkan secara detail. Untuk apa? Yaitu untuk seorang donatur ataupun seorang yang memang ingin memberikan dana itu akan lebih memahami dan juga akan lebih mengetahui secara lebih mendalam. Kemudian yang terakhir adalah kerangka proposal ini itu adalah penutup. Ya, dalam penutup ini kalian rancang dengan baik, misalkan demikianlah proposal yang kami buat dengan sebaik-baiknya misalkan. Jadi harus ada kata yang memang mengikat untuk seorang donatur itu memberikan budget terhadap kita ataupun memberikan dana proposal terhadap kita, sehingga itu akan menjadi menarik, akan membuat seorang itu memberikan dana untuk dapat dilakukan oleh kita, untuk dapat kita gunakan dengan baik tentang anggaran itu. Jadi di penutup juga kalian harus mencantumkan misalkan Sukabumi tanggal 20 April misalkan 2020, kemudian di bawah juga harus ada misalkan sekretarisnya, kemudian ada juga kalau misalkan di sekolah itu ya, di sekolah itu misalkan sekretaris, kemudian ada ketua kegiatannya misalkan, kemudian selanjutnya ada kepala tentang dalam proposal itu, misalkan kepala sekolah juga bisa isuan kepala sekolah gitu kan. Jadi harus mengurut, jadi harus dari yang terkecil kepada yang terbesar ataupun dari yang terendah sehingga sampai yang tertinggi sahabat. Jadi harus tersusun dengan baik, jangan sampai kepala sekolah di atas itunya, kemudian tanda tangannya, kemudian anggotanya di bawah. Jadi kalau misalkan dalam pembuatan proposal yang paling atas itu sebelah kanan adalah misalkan sekretaris, kemudian lanjut ke sebelah kirinya itu adalah
ketua X. Kemudian di bawahnya itu adalah kesiswaan, kemudian paling bawah sebelah kiri adalah kepala sekolah. Kalau misalkan proposal itu adalah untuk kepala sekolah. Tapi kalau misalkan proposal itu di luar dari sekolah, kalian bisa mencantumkan sekretaris dan juga ketua kegiatan itu. Itu juga sudah mencukupi gitu ya. Kemudian format proposal, cover harus rapi, jelas dan menarik ya. Kemudian perhatian merupakan bagian penilaian pertama untuk memikat sponsor, itu yang dibahas tadi ya. Kemudian pendahulunya berisikan informasi mengenai latar belakang dan juga tujuan acara. Kemudian nama dan tema kegiatan, itu nama dan tema harus simpel, menarik tetapi memiliki nilai jual yang memikat sponsor untuk mendukung acara. Kemudian rangkuman acaranya adalah informasi mengenai jelas acara, tujuan, manfaat, pengadaan acara secara narasi dan juga menarik. Kemudian deskripsinya adalah penjelasan lengkap mengenai pelaksanaan acara. Penyusunan acaranya adalah jadwal sistematis, termasuk tempat, pembicara, penyampaian, materi, istirahat, dan hiburan. Semua terangkum dengan lengkap. Sasarannya adalah berisikan informasi mengenai objek yang dituju sejak awal perancangan acara. Boleh publik, ya, mahasiswa, lectors, dan sebagainya, itu bebas. Kemudian susunan kepanitiaan dimulai dari predikat lebih tinggi, bukan hanya daftar nama tetapi juga daftar peran dan info kontak, biasanya email dan nomor telepon harus dicantumkan. Kemudian rincian budgetnya adalah rincian budget harus logis, objektif, dan tersusun sistematis. Tulisan data sangat penting. Penutupnya adalah berisikan kesimpulan dan ucapan terima kasih. Terkadang diselingi kuis tanya jawab berhadiah. Itu silakan dibuat dengan sebaiknya gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah sifat proposal itu harus jelas, sistematis, dan juga menarik, objektif dan juga logis, dapat dipertanggungjawabkan. Ini yang paling penting, dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatannya sangat menjual dan juga menjanjikan. Kalau misalkan memang kita benar-benar mendalami tentang pembuatan proposal ini. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu sedikit tentang penjelasan proposal dan juga kerangkanya. Mudah-mudahan ini sangat menginspirasi sahabat yang memang masih belajar tentang proposal. Ya, jadi intinya adalah harus masuk ke dalam poin-poin yang ada dalam materi ini. Jika Anda ada yang mau menginginkan PowerPoint ini, silakan untuk di komen di bawah dan juga sertakan emailnya sahabat. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.